Selamat pagi anak-anak sekalian, kelas 11 IPA, apa kabar? Semoga sehat selalu dan tetap semangat, walaupun pembelajaran jarak jauh. Kita bertemu lagi dalam PJJ Kimia, kali ini dengan pembahasan yang baru. Dan untuk membahas materi ini, sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang kelarutan dan hasil kali kelarutan. Maka selanjutnya kita akan membahas tentang reaksi pengendapan. Adapun tujuan dari pembelajaran reaksi pengendapan ini yang diharapkan siswa adalah KD 3.6, yaitu memprediksi terbentuknya endapan dari suatu reaksi berdasarkan prinsip kelarutan dan hasil kali kelarutan. Nah, kita lihat di sini ada reaksi pengendapan. Apa itu reaksi pengendapan? Reaksi pengendapan disebut juga dengan presipitasi. Reaksi pembentukan padatan dalam larutan atau di dalam padatan dan selama berlangsung dalam reaksi kimia. Atau pengendapan juga dapat terjadi karena adanya difusi dalam padatan ketika reaksi terjadi dalam larutan cair. Maka padatan yang terbentuk disebut juga sebagai endapan. Reaksi pengendapan ini juga dapat dihasilkan dari percampuran dua larutan garam yang berbeda, sehingga akan menghasilkan reaksi penggaraman kation dan anion dari kedua reaktan yang digunakan untuk membentuk suatu garam dengan kelarutan berbeda. Jadi kalau dilihat di sini dalam reaksi pengendapan itu harus ada nilai Ki, di mana nilai Ki adalah hasil kali kelarutan. Ki itu sama dengan KSP. Tetapi untuk dapat menentukan suatu larutan itu mengendap atau tidak, maka harus ada perbandingan nilai antara Ki dengan KSP. Maka dalam reaksi pengendapan itu ada 3 kriteria. Jika Ki lebih kecil daripada KSP, larutan dinyatakan belum jenuh dan tidak terbentuk endapan. Yang kedua, jika Ki sama dengan KSP, larutan tepat jenuh, namun belum terbentuk endapan. Artinya jenuh itu sudah tepat habis bereaksi. Sedangkan yang ketiga, jika Ki lebih besar daripada KSP, baru terbentuk endapan. Nah, tadi dikatakan pengendapan juga dapat terjadi atau dapat dihasilkan dari percampuran dua larutan garam yang berbeda, sehingga akan menghasilkan reaksi penggaraman kation dan anion dari kedua reaktan tersebut. Nah, di sini ada dua larutan garam yang direaksikan. Kita lihat di sini, jika larutan encer AgNO3 ditetesi dengan larutan encer NaCl, maka ion Ag+ dan ion Cl- tetap berada dalam larutan sampai larutan menjadi jenuh. Kalau kita perhatikan persamaan reaksi, AgCl padatan
itu terionisasi menjadi Ag+ dan Cl-, di mana Ksp AgCl itu sama dengan konsentrasi kation Ag+ dan konsentrasi anion Cl-, di mana hasil kali dari kation dan anionnya itu sama dengan Ki, ya. Maka penambahan larutan encer NaCl ke dalam larutan encer AgNO3 sebenarnya ada 3 kemungkinan, antara lain: 1. Bila konsentrasi kation dan anion yaitu Ag+ dan Cl-, atau kita ganti menjadi Ki, gitu ya. Jadi bila konsentrasi kation Ag+ dan anion Cl- lebih kecil dari Ksp AgCl, berarti larutan belum jenuh. Dan yang kedua, bila konsentrasi Ag+ dan Cl- sama dengan Ksp AgCl, berarti larutan tepat jenuh. Yang ketiga, bila nilai Ag+ dan Cl- lebih besar daripada Ksp AgCl, berarti terjadi pengendapan atau disebut juga dengan kelewat jenuh. Sampai di sini, Pak. Ya, baik, kita lihat lagi di sini secara umum larutan elektrolit diperumpamakan dengan AX/BY. Maka berlaku AX/BY terurai menjadi ion AY+ ditambah BX-, di mana koefisien X dan Y itu akan menjadi pangkat dari hasil kali kation dan anionnya. Jadi yang di sebelah kiri itu diganti menjadi X gitu ya, Ki gitu. Maka hasilnya seperti ini. Konsentrasi kation dan anion bisa lebih kecil, bisa sama dengan, bisa lebih besar dari Ksp-nya. Maka begitupun larutan yang terjadi, apakah itu belum jenuh, tepat jenuh, atau terjadi pengendapan. Bisa dipahami sampai di sini? Nah, supaya lebih paham, coba kita lihat contoh soal ya. Perhatikan. Contoh soal yang pertama. Sebanyak 10 pangkat min 5 mol AgNO3 ditambahkan ke dalam 1 liter larutan NaBr dengan konsentrasi 0,001 m. Diketahui jika Ksp AgBr sama dengan 4 kali 10 pangkat min 11. Tentukan apakah terbentuk endapan AgBr atau belum. Penambahan AgNO3 dianggap tidak mempengaruhi volume larutan. Nah, bagaimana? Kira-kira terjadi pengendapan tidak? Maka kita lihat ya pada pembahasannya. Nah, kita buat dulu persamaan reaksinya. AgNO3 terurai menjadi kation dan anionnya. Diketahui AgNO3 sebesar 10 pangkat min 5 mol. Berarti kalau itu disetarakan, penyetaraannya 1 mol AgNO3 setara dengan 1 mol Ag+ setara dengan 1 mol NO3-. Jika AgNO3-nya 10 pangkat min 5 mol, berarti sama dengan kation Ag atau Ag+. Sehingga didapatkan Ag+ itu sebesar 10 pangkat min 5 mol. Nah, bagaimana dengan natrium bromida atau NaBr? Sama, terurai menjadi kation-kationnya.
NaBr diketahui mempunyai konsentrasi 10⁻³ dan volume 1 liter. Maka itu akan diubah menjadi mol dulu. Setelah diubah menjadi mol, ada penyetaraan. Karena kan tadi yang dicari adalah AgBr ya. Sehingga kalau tadi kationnya kita mencari Ag, sekarang anionnya Br. Sehingga 1 mol natrium bromida setara dengan 1 mol ion Na+, setara dengan 1 mol Br-. Sehingga dari natrium bromida maka Br- adalah 10⁻³ mol. Nah, berikutnya konsentrasi setelah pencampuran. Karena volumenya dianggap tetap, berarti volumenya 1 liter. Nah, sekarang tinggal diuraikan. Berarti konsentrasi kation Ag, konsentrasi berarti N/V ya, mol per volume. N/V itu didapatkan 10⁻⁵ molar. Kemudian konsentrasi anion atau Br- sama dengan N/V itu didapatkan 10⁻⁻³ molar. Maka kalau kita buat persamaan kesetimbangannya adalah AgBr terurai menjadi Ag+ dan Br-. Ag-nya 10⁻⁵ molar, Br-nya 10⁻⁻³ molar. Maka didapatkan apa? Ki. Ya, berarti Ki tinggal dikalikan. Berarti Ki adalah hasil kali kelarutan kation dan anion. Sama bukan dengan Ksp? Nah, maka ini didapatkan Ki. Karena adanya Ki dengan Ksp itu dapat ditentukan apakah larutan itu mengendap, tidak mengendap, atau tepat jenuh. Nah, berarti kalian sudah bisa memperkirakan kira-kira mengendap atau tidak. Coba kita lihat. Jadi Ksp yang mewakili perkalian kation dan anion lebih besar daripada Ksp AgBr. Berarti bagaimana? Terbentuk endapan. Bisa ya dipahami ya? Baik, kalau masih samar-samar, kita masuk ke contoh soal yang kedua. Iya, contoh soal yang kedua, sebanyak 100 mili kalsium nitrat 0,3 m dicampurkan dengan 200 mili larutan natrium fluorida 0,06 molar. Jika Ksp kalsium fluorida sama dengan 3,2 kali 10⁻⁻11, apakah akan terbentuk endapan kalsium fluorida atau CaF2? Nah, mungkin kalian sudah bisa membayangkan ya, apa dulu yang akan kalian kerjakan. Ini ada 2 larutan garam yang berbeda. Yang satu kalsium nitrat, yang satu kalsium fluorida. Sedangkan yang diketahui pada Ksp adalah CaF2. Yuk kita lihat pembahasannya. Nah, bagaimana? Untuk mengetahui terbentuk atau tidaknya endapan,
maka perlu kita bandingkan nilai Q terhadap KSP CAF 2. Nah, sebelumnya kita tentukan apa dulu? Berarti kita menentukan Q-nya dulu. Nah, cara menentukan Q-nya dulu berarti kita mencari apa dulu? Kation Ca2+ dan anionnya F min. Ya, sama seperti tadi. Ya, adakan penyetaraan. Coba dilihat sini. Nah, begitu. Kalsium nitratnya diuraikan menjadi kation dan anion. Jika kalsium nitratnya diketahui 0,03 mol, maka sama 0,03 mol kation kalsium atau Ca2+ dan 2 mol NO3 min. Berarti kalau 2 mol berarti jumlahnya 0,06. Nah, kemudian NaF diketahui jumlah molnya 0,012 mol. Dari perhitungan tadi terurai menjadi Na+ dan F min. Karena sama-sama perbandingannya 1 mol 1 mol, sehingga untuk F min pun 0,012 mol. Setelah pencampuran, tadi kan masing-masing volumenya ada 100 mili ya, berarti 100 mili dan 200 mili, atau setelah dicampur menjadi 0,1 plus 0,2 liter. Berarti konsentrasi Ca2+ itu adalah N per V. Molnya 0,03, V-nya 0,3. Berarti didapatkan 0,1 mol per liter. Begitupun F min juga sama, didapatkan molnya 0,012, volume campurannya adalah 0,3 liter. Didapatkan konsentrasi 0,04 mol per liter. Setelah percampuran, masing-masing kation dan anionnya sudah diketahui, maka tinggal mencari Q atau hasil kali kelarutan. Biasanya Q itu sering ditulis juga KSP aksen gitu ya. KSP aksen bisa juga ditulisnya Q. Q sama dengan konsentrasi Ca2+ kali Cf min yang baru gitu ya. Maka didapatkan 1,6 kali 10 pangkat min 4. Bagaimana Q yang didapatkan dibandingkan dengan KSP CAF yang tadi? Lebih besar atau lebih kecil? Berarti kalau dibandingkan tadi Q-nya lebih besar. Karena Q lebih besar daripada KSP setelah pencampuran tersebut, maka dinyatakan terbentuk endapan CaF2. Begitu. Sudah bisa dipahami ya? Oke, baik. Kalau sudah untuk menambah supaya kalian lebih lancar lagi untuk menyelesaikan hitungan mengenai reaksi pengendapan, nanti Ibu berikan melalui Edmodo ya. Di situ Ibu sudah siapkan latihan-latihan soal untuk melatih supaya kalian lebih lancar lagi untuk menentukan apakah suatu reaksi itu dapat mengendap atau belum mengendap. Begitu. Nah, silahkan nanti kalian buka di Edmodo, kalian kumpulkan, kalian kerjakan di buku tugas, lalu kalian foto, bisa dikirim melalui Edmodo bisa dikirim melalui PDF juga bisa, atau melalui WA bisa, yang jelas atau yang penting soal itu dapat terkirim dan kalian kumpulkan tepat waktu.
Dan Ibu mohon untuk sekarang ini kalian perhatikan tugas-tugas, upayakan selalu kalian kumpulkan tepat waktu. Karena tidak lama lagi kita akan melaksanakan PAT online ya. Jadi silahkan mulai kalian pelajari materi-materi yang sudah diberikan, kemudian kalian berusaha melatih soal-soal yang sudah pernah diberikan dan soal-soal yang ada di buku kalian yang dulu pernah dibahas. Dan yang terutama untuk mempersiapkan semuanya itu, yang terpenting adalah tetap jaga kesehatan. Kemudian tidak keluar rumah apabila tidak perlu. Andaikan ada kepentingan pun, biasakan selalu menggunakan masker. Yang penting kalian selalu jaga kebersihan diri, rajin mencuci tangan, tetap makan makanan sehat, kemudian jangan lupa selalu berdoa agar pandemi COVID-19 ini segera berakhir, agar kita dapat bertemu kembali, berkumpul lagi di sekolah seperti dulu lagi. Baik, mungkin materi untuk kali ini cukup sekian. Terima kasih.